dua, tiga. Dua. Ya, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 rangkaian listrik dasar akan menjelaskan terkait not voltage method. Sebelum itu kami mulai perkenalan diri dulu. Saya Raja Muly Siregar. Saya Muhammad Afzal Fakih dari kelompok 5. Oke, kali ini kita akan masuk ke not voltage method. Dimulai dari pengertiannya, dari definisi. Not voltage method menggunakan hukum Kirchhoff. Oke, dari hukum Kirchhoff terbagi menjadi dua, ada hukum Kirchhoff satu dan hukum Kirchhoff dua. Oke, kita masuk ke hukum Kirchhoff satu. Hukum Kirchhoff satu adalah dua prinsip fisika dasar yang dirumuskan oleh Gustav Kirchhoff pada tahun 1845 untuk menganalisis rangkaian listrik. Hukum Kirchhoff satu atau kekekalan muatan yang menyatakan jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar pada titik percabangan. Oke, itu adalah hukum Kirchhoff satu. Lalu dilanjutkan hukum Kirchhoff kedua. Hukum Kirchhoff dua atau hukum tegangan atau biasa disebut dengan KVL menyatakan bahwa suatu rangkaian yang tertutup ataupun looping jumlah aljabar gaya gerak listrik ataupun epsilon dan turunan tegangan atau secara rumus bisa dibilang I atau arus dikalikan dengan resistansi sama dengan nol. Ini berarti hal ini bisa juga disebut energi yang diberikan oleh sumber tegangan akan diserap sepenuhnya oleh komponen yang ada pada rangkaian. Oke, dilanjut oleh teman saya. Silakan, Afzal Fakih. Oke, buat konsep dari kunci sinode dan KCL ini dalam analisis rangkaian node adalah titik berpotensial sama. Metode ini menggunakan hukum Kirchhoff KCL untuk menghitung arus dan tegangan melalui berbagai elemen rangkaian dengan akurasi. Rangkaian tersebut, teman, kita lihat bahwa eh, V1 ataupun arus yang masuk itu kan secara rumus V1 sama dengan sigma I sama dengan nol sesuai dengan rumus apa definisi dari hukum Kirchhoff satu yaitu min 8 miliampere ditambah dengan V1 tegangan dari V1 tambah dengan Vg per 3 k ohm. 3 k ohm ini kenapa 3 k ohm? Karena 3 k ohm ini adalah arus yang keluar. Oke, ditambah dengan 2 miliampere ataupun arus yang eh, keluar dari V1 menuju ke V3. Ditambah dengan V1 dikurang V2. Kenapa? Karena ini tuh masih rangka seri dan itu pun arusnya bertabrakan. Jadi mereka akan dikurangin. Berapa? Dikurangin dengan 6 k ohm. Kenapa 6 k ohm? Karena ada dari arus yang masuk ataupun arus yang keluar itu ada dari resistor yang pertama ini ataupun dari V1 ini. Sama dengan nol hasilnya pasti. Oke. Di bawahnya itu V1 min Vg per 3 k ohm ditambah V1 min V2 per 6 k ohm sama dengan 6 miliampere. Oke. Lalu dilanjut di bawahnya 2 V1 per 6 k ohm ditambah V1 min V2 per 6 k ohm sama dengan 6 ampere. 3 V1 ditambah min V2 per 6 k ohm sama dengan 6 ampere, 6 miliampere. Lalu 3 V1 dikurang V2 sila 36 sampai dengan 1. Oke, boleh silakan lanjut Fakih untuk step ketiga. Oke, anjing gue bingung gue jelasin ke anjing. Bingung. Dan akhirnya lu baca salah lagi, lu baca step lagi. Oke, jangan di mute. Anjing. Ih, sama. Ih, Yo, yo, yo. Udah muncul belum di gua? Di lu.
Apa Ki? Gimana sih Nebelin apa? caranya? Lu mau nebelin apa sih? Paste. Jangan lu copy, lu SS, tapi hal yang umum ini lu Udah, SS. udah gue SS. Terus lu tekan dulu, lu tekan dulu papannya, papan boardnya. Terus klik kanan ya? Lu klik. Gue sih langsung kontrol kontrol V. Sama. Gue bisa anjir. Mau nebelin apa dah? Kirim ke gue dah. Mana? Tuh. Tiga kan? Eh, lu step 2 apa step 3 sih tadi? Step satu cuma step 2 masih sama aja hasilnya anjir. Oh iya, ya udah langsung ke step 3. Step Eh, 2 dulu dah. titik. Step 2 sama aja jawabannya, isinya sama kayak step 1. Oke, oke. Udah step 3 langsung. Lah, gue dari step, iya, iya tadi gue step, anjir tinggal 10 menit lagi, cok. Bro. Aduh, ya udah share screen aja, aja. Tegangan yang kedua itu sigma 1 sama dengan 0. Nah, buat menentukannya rumusnya itu V2 dikurang V1 sama dengan 6 kilo ohm. Ditambah V2 dikurang VG itu sama dengan 6 ya, di per 6 kilo ohm. Bah, salah, Cok. Oke, saya ulang untuk tinjau tegangan 2 itu yaitu sigma I sama dengan 0. Berarti V2 dikurang V1 per 6 kilo ohm ditambah V2 V3 per 6 kilo ohm ditambah lagi V2 dikurang V3 per 2 kilo ohm hasilnya 0 karena 6. Kemudian langsung saja caranya sama seperti tadi di V1 jawabannya berarti 5V2 dikurang V1 dikurang 3V3 sama dengan 0. Min V1 tambah 5V2 dikurang 3 volt 3 sama dengan 0. Oke, dilanjut dengan peninjauan tegangan V3. Hitung dari V3-nya. Oke, kalau bicara secara rumus, V3 sama dengan sama dengan sigma I sama dengan 0. Itu kita kelompokkan dulu, itu V3 min VG per 1000 ohm ditambah dengan min 2 ampere tadi dikurang dengan V3 min V2 per 2 k ohm sama dengan 0. Yaitu kita lanjut penyelesaiannya itu 2 2 V3 min VG per 2 k ohm tambah V3 V3 min V2 per 2 k ohm sama dengan hasilnya 2 k ohm. Lalu V3 min kita kelompokkan dulu min V3 min V2 per 2 k ohm sama dengan 2 miliampere. Lalu untuk 2 V3 kita turunkan lagi rumusnya ke bawah. 2 V3 min V3 plus V2 sama dengan 4. Oke. Lalu V3 tambah V2 sama dengan 4. V2 tambah V3 sama dengan 4. Lalu lanjut ke step selanjutnya. Jangan lagi. Kita Oke, percepat. di sini saya akan melanjutkan dengan metode Kramer. Dari hasil ketiga analisis eh, V1, V2 sampai V3-nya, kita menjumlahkan dengan cara menggunakan matriks. Di sini kita yang udah dapatkan 3V dikurang V2 sama dengan 36. Min V1 ditambah 5V2 sama dengan dikurang 3V3 sama dengan 0. Itu buat cara yang kedua. Yang tadi terakhir 3, si V3 ini V2 ditambah V3 hasilnya 4. Dan kita ketahui nih ya, berarti langsung aja di caranya yang ini 3 dikurang 1 ditambah 0 sama dengan 36. Min 1 tambah 5 dikurang 3 sama dengan
nol, nol tambah satu sama dengan 4. Oke, dengan caranya ini buat sebagai percontohan X1, Y1 sampai Z1. Langsung kita implementasikan ke matriksnya, berarti 3 min satu nol nol min satu 5 min 3 0 1 1. Sama dengan kurung itu 3 6 0 dan 4. Oke, boleh dilanjut, Raja. Lalu kita lanjut dengan eh, kita menentukan matriks dengan cara determinan matriks, yaitu dengan kolom dengan baris cara rumusnya ya. Itu langsung saja kita masuk ke rumusnya, yaitu D sama dengan X1 dikalikan dengan Y2 dikali dengan Z3, ataupun kalau cara matriks itu bisa disebut juga dengan kali silang ya, dikurang dengan Y3 dikalikan dengan Z2 min Y1 dikalikan dengan X2 dikali dikalikan dengan Z3. Oke, dikurangi dengan X3 dikalikan dengan Z2. Oke, ditambah dari Z1. Z1 ini yang ada di sini, X2 dikalikan dengan X2 dikalikan dengan Y3. Oke, lalu X3 dikalikan dengan Y2. Oke, kita turunkan lagi, kita perkecil lagi, lalu D sama dengan 3. Oke, sesuai barisan kolomnya, dikalikan dengan 5 dikalikan dengan 1 dikurang 1 kali min 3 dikurang min 1 kali 1 dikurang 0 dikali min 3 ditambah 0 dikali min 1 dikali 1 dikurang 0 dikali 5. Oke, kita perkecil lagi. D sama dengan 3 dikalikan dengan 8 hasil dari penjumlahan tadi, min min 1 min 1 ditambah dengan 0 dan juga min 1. Lalu hasilnya D sama dengan 24. 3 kali 8 24. Hasil darinya adalah min 1 ditambah dengan min 0. Lalu dilanjut dengan determinan dx. Oke. Saya lanjutkan sama seperti tadi yang Raja jelaskan menggunakan metode matriks dan kita menentukan determinan si dx dan dy. Si di gambar tersebut kita sudah melihat hasilnya eh, dx sama dengan 36 dikali 8 dikurang min satu dikali 12 ditambah 0 sama min 20. Dx sama dengan 288 dikurang min 12 ditambah min 0. Dx sama dengan 300. Dan menentukan determinan dy sama ini dengan cara dikali silang gitu. X1, Baris dikali dengan kolom. 1, Z1, dan garis. Oh ya, di sini agak berbeda ya membentuk huruf T gini. Lanjut di dy kita masukkan rumus dengan hasil perkalian yang ada di PPT. dy sama dengan 3 dikali 12 dikurang 36 dikali min satu ditambah 0 dikali min 4. dy sama dengan kurung 36 dikurang eh, min 36 ditambah min 0 sama dengan 72 menghasilkan 72. Oke, kita akan lanjut ke determinan ds, apa dz. Oke, lalu hasil yang kita dapatkan dari hasil total adalah dz sama dengan 20. Oke, kita lanjut ke eh, masih lanjut kita masuk ke implementasi dari tadi. Itu kita kita total dari dx, dy, dan dz kita masukkan ke dalam sini. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, yaitu I sama dengan V2 min V3 per 2 kali 10 pangkat 3. Oke, sama dengan 3,13. Oke, hasil dari sini min 0,87 per 2 kali 10 pangkat 3. Hasil sama dengan 2,26 per 2 kali 10 pangkat 3. Kalau kita perkecil lagi, hasilnya sama dengan 1,13 miliampere. Oke, kira-kira mungkin sekian teman-teman dari analisis dari eh, video kita mengenai non voltage method. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum.